お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 661 kita diperlihatkan pada Sado dan Ganju yang tengah berhadapan dengan para pasukan batu raksasa. Dengan tekad yang kuat, mereka berdua berencana untuk menghabisi para pasukan batu itu demi menyiapkan jalan pulang untuk Ichigo. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 662 ini, tiba-tiba saja kita diperlihatkan pada kondisi Askin yang tengah terbaring di tanah setelah sebelumnya melakukan pertempuran melawan Yoroichi. Di tengah kondisi bangunan yang telah hancur akibat pertempuran, Askin pun tampaknya mampu bertahan hidup sejauh ini berkat kekebalan yang dia miliki. Sementara itu, di hadapan Askin, secara mengejutkan rupanya Yoroichi juga tengah sekarat akibat dari pertempurannya melawan Askin. Terlihat dengan tubuh yang sudah lemah dan kelelahan, Yoroichi kini tengah berusaha bangkit kembali dengan kekuatannya yang tersisa. Melihat Yoroichi yang masih mampu bergerak, Askin pun lantas memuji Yoroichi karena telah mampu bertahan hingga sampai sejauh ini. Karena menurutnya jika itu adalah orang lain, maka seharusnya dia sudah mati sejak dari tadi. Di sisi lain, mendengar pujian dari Askin tersebut sepertinya tidak membuat Yoroichi senang sama sekali. Dengan kondisinya yang sudah tidak bertenaga lagi, rupanya saat itu dirinya juga mengkhawatirkan keadaan adiknya Yushiro yang tengah terbaring tak berdaya. Saat itu juga Yoroichi pun berpikir untuk segera melakukan sesuatu terhadap adiknya yang menurutnya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kemudian di saat dirinya berpikir seperti itu, secara mengejutkan tiba-tiba saja Askin telah berada di hadapannya tanpa dia sadari. Dengan tenaga yang saat itu sudah terkuras habis, Yoroichi pun hanya bisa terkejut tanpa mampu menunjukkan ekspresinya sama sekali. Di sisi lain, Askin yang melihat respon dari Yoroichi sontak berpendapat bahwa saat ini Yoroichi benar-benar tengah sekarat dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Seakan ingin menutup harapan bagi Yoroichi yang saat itu tengah memikirkan sesuatu, Askin pun menegaskan bahwa apapun yang direncanakan oleh Yoroichi semuanya akan percuma saja. Kemudian di tengah situasi tersebut, dari arah belakang Yoroichi tiba-tiba saja telah muncul sosok Urahara yang langsung menyapanya dengan ceria. Melihat kedatangan Urahara yang malah muncul tepat di depan bokongnya, lantas membuat Yoroichi kesal dan langsung menendang wajahnya. Sementara itu, Askin yang melihat kedatangan Urahara di hadapannya, rupanya sudah mengenal sosok Urahara sebelumnya. Sambil menyapa Urahara dengan dingin, Askin pun mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu, Urahara adalah salah satu dari 5 potensial perang yang dipilih oleh Yuhava. Mendengar fakta yang diungkapkan oleh Askin tersebut, sontak membuat Urahara pun cukup tersanjung dengan reputasi yang dimilikinya di antara para Quincy. Sambil berkata demikian, Urahara pun tiba-tiba saja langsung menepuk tubuh Yoroichi menggunakan salah satu tangannya. Dan akibat dari hal itu, kini secara mengejutkan tiba-tiba saja Yoroichi saat itu mampu meloncat ke atas dengan sangat cepat. Entah apa yang saat itu dilakukan Urahara pada Yoroichi, tapi sepertinya hal itu mampu membuat Yoroichi menjadi bugar kembali. Di sisi lain, Askin yang menyaksikan hal itu lantas terkejut dibuatnya. Dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Urahara hingga mampu membuat Yoroichi dapat bergerak kembali. Kemudian di tengah kebingungannya itu, Askin pun teringat dengan apa yang pernah dia dengar tentang 5 orang yang masuk ke dalam 5 potensial perang. Askin mengingat bahwa saking istimewanya, mereka diklasifikasikan sebagai variabel yang tidak diketahui. Dan 5 orang tersebut dipilih oleh Yuhava berdasarkan kualitas mereka secara spesifik. Kurosaki Ichigo dengan kemampuan terpendamnya, Kenpachi Zaraki dengan kekuatan tempurnya, Ichibe Hyosobe dengan kebijaksanaannya, Sosuke Aizen dengan reatsunya, dan yang terakhir Kisuke Urahara dengan maksud yang tidak diketahuinya. Dari yang pernah Askin dengar, Urahara merupakan seorang ahli strategi yang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik. Tak peduli seberapa banyak rencana dan alur yang dimiliki oleh musuh, orang seperti Urahara akan selalu bisa mengetahuinya dengan begitu mudah. Dan kini mengetahui bahwa musuhnya itu tidak bisa dia remehkan, lantas membuat Askin saat itu merasa cukup kesal.
Sementara itu, Yoroichi yang saat itu merasa bahwa Urahara tampaknya tidak ingin memberitahukan apa yang telah disuntikannya. Yoroichi pun berasumsi bahwa suntikan tersebut mungkin saja sejenis obat penguat ciptaan Urahara. Mendengar tebakan dari Yoroichi tersebut, Urahara yang saat itu juga ikut melompat ke atas, lantas membenarkan tebakan tersebut. Sambil tertawa ceria karena obatnya benar-benar telah bekerja, Urahara pun mengungkapkan bahwa efek obat itu hanya mampu bertahan selama 5 menit. Di sisi lain, merasa bahwa waktu tersebut sudah lebih dari cukup, Yoroichi pun langsung melepaskan kekuatan andalannya. Terlihat dengan bersiap ancang-ancang di udara, Yoroichi kini hendak mengaktifkan kekuatan Shunko Raijin Senkei. Namun belum sempat kekuatannya dikeluarkan, tiba-tiba saja Urahara langsung mendatangi Yoroichi dan malah memintanya untuk mengaktifkan kekuatan yang lain, yang mana kekuatan itu nantinya akan mampu membuat Yoroichi berubah wujud. Akan tetapi permintaan dari Urahara itu malah langsung ditolak mentah-mentah oleh Yoroichi, karena dirinya tidak ingin berubah menjadi sesuatu yang menurutnya sangat memalukan. Kemudian di tengah percakapan itu, tiba-tiba saja telah datang sebuah tembakan ke arah mereka berdua yang dengan sigap mampu mereka hindari. Serangan yang cukup mengagetkan mereka itu rupanya merupakan serangan dari Askin yang sedari tadi tengah menunggu mereka di bawah. Melihat musuhnya sudah mulai melancarkan serangan, seakan tidak ingin diam begitu saja, Yoroichi pun langsung melesat ke arah Askin dengan maksud memberikan serangan balasan. Namun sayang, serangan yang ingin dilancarkannya itu rupanya mampu dihindari oleh Askin dengan sangat mudah. Bahkan saat ini Askin yang masih dalam kondisi baik-baik saja dengan cepat mampu memberikan serangan balik pada Yoroichi hingga berhasil membuatnya terjatuh ke tanah. Terlihat hanya dengan satu pukulan saja, Yoroichi kini tengah terduduk sambil meringis kesakitan di hadapan Askin. Kemudian di tengah situasi itu, Yoroichi yang masih menahan rasa sakit, tiba-tiba saja dirinya melihat sosok Urahara dari arah kejauhan, yang mana saat itu Urahara tengah berdiri sambil memperlihatkan lembaran kertas berisi tulisan. Dan tulisan tersebut berisikan bahwa jika Urahara membuka lembaran selanjutnya, maka Yoroichi akan segera berubah. Dan benar saja, tak lama setelah itu, tiba-tiba saja tubuh Yoroichi menciptakan sebuah gelombang dahsyat di area sekitar sana. Terlihat ledakan gelombang yang sangat besar itu lantas membuat Askin pun terkejut dan langsung menjauhi sumber ledakan itu. Dan ternyata di balik sumber ledakan gelombang itu berasal, kini akhirnya kita pun diperlihatkan pada wujud baru Yoroichi yang terlihat menyerupai seekor kucing. Dengan balutan petir yang menyelimuti tubuhnya, sepertinya saat ini Yoroichi tengah dipenuhi oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Pada awal chapter 663 ini memperlihatkan Askin yang tengah terkejut akan perubahan wujud yang ditunjukkan oleh Yoroichi. Dengan wajah yang mulai menunjukkan kekhawatiran, Askin pun menanyakan tentang wujud apakah itu sebenarnya. Di sisi lain, Urahara yang mengetahui hal tersebut lantas menjelaskan kepada Askin bahwa saat ini Yoroichi tengah mengaktifkan tekniknya yang bernama Shunko Raiju Senkei Shunryu Kokubyu Shenkei. Mendengar jawaban dari Urahara tersebut lantas membuat Askin bertanya-tanya tentang mengapa saat ini malah Urahara yang menjawab pertanyaannya. Namun setelah melihat respon Urahara yang malah tersenyum-senyum di hadapannya, Askin pun tampaknya mulai sedikit menyadari alasannya. Dengan ekspresi yang seakan tidak percaya, Askin beranggapan bahwa mungkin saja dengan wujudnya yang sekarang ini Yoroichi tidak memahami bahasanya. Kemudian di tengah keterkejutan yang dirasakan oleh Askin, kini tiba-tiba saja Yoroichi telah melesat ke hadapan Askin dengan begitu cepat. Dan tanpa menunggu lama, Yoroichi pun langsung melancarkan sebuah serangan kuat kepada Askin. Terlihat serangan yang cukup kuat itu secara mengejutkan mampu melukai tubuh Askin hingga membuat bahunya memuncratkan darah. Bahkan akibat dari serangan itu, kini tubuh Askin pun langsung terpental jauh hingga membentur beberapa bangunan. Kemudian setelah itu, dengan luka yang telah didapatkannya, Askin pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu menjauhi Yoroichi. Sambil melesat terbang ke atas, Askin bertanya-tanya tentang mengapa Yoroichi bisa melukai tubuhnya, yang mana harusnya saat ini tubuhnya itu telah kebal dari reatsu milik Yoroichi. Dan di tengah kebingungan yang kembali dirasakan oleh Askin, tiba-tiba saja dari arah samping telah hadir Urahara yang saat itu juga ikut melesat bersama dirinya. Di sana dengan tenangnya Urahara memberikan penjelasan tentang apa yang saat ini tengah dipikirkan oleh Askin. Saat itu Urahara menjelaskan bahwa saat ini dengan wujudnya yang baru, Yoroichi memiliki karakter yang sama layaknya seekor kucing, yang mana memiliki sifat pelin-pelan dan juga labil.
Sehingga akibat dari hal itu, kini reatsu di dalam tubuhnya pun juga ikut berubah menjadi tidak stabil dan bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, meski saat ini Askin mampu membuat kekebalan dari reatsu yang diterimanya, dirinya tidak akan sempat menganalisa banyaknya perubahan reatsu yang dimiliki oleh Yoroichi. Karena saat ini dengan wujud barunya itu, Yoroichi mampu merubah reatsunya sebanyak 48 kali setiap detik. Di sisi lain, mendengar penjelasan yang sangat mengejutkan itu, lantas membuat Askin pun terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa ternyata di luar dugaan lawannya itu benar-benar telah menjadi semakin kuat. Kemudian di tengah kekhawatiran yang dirasakan Askin tersebut, tiba-tiba saja Yoroichi yang baru saja dibicarakan itu rupanya telah tiba di hadapan Askin. Dengan kekuatan dahsyat yang dimilikinya, Yoroichi langsung melancarkan serangan kepada Askin hingga membuatnya terlempar ke udara. Dan belum cukup sampai di situ, sambil berlari ke arah Askin yang tengah terlempar, Yoroichi pun kembali melancarkan serangan kepada Askin dengan melepaskan sebuah petir yang sangat dahsyat. Terlihat serangan petir yang sangat besar itu langsung menghujam Askin beserta bangunan-bangunan di sekitar sana. Dan kini seiring dilancarkannya serangan tersebut, sosok Askin pun perlahan mulai lenyap di telan petir besar itu. Bahkan bangunan-bangunan di sekitar sana saat ini tengah mengeluarkan uap panas akibat dahsyatnya serangan tersebut. Sementara itu, Urahara yang mengetahui bahwa musuh kini telah dikalahkan, dirinya pun lantas memanggil Yoroichi untuk segera kembali ke sampingnya. Di sisi lain, menyadari panggilan dari Urahara itu, dengan masih dalam wujud kucingnya, Yoroichi sontak berlari ke arah Urahara dan langsung memeluknya dengan lembut. Layaknya seekor kucing yang ingin dimanja oleh tuannya, kini Yoroichi pun akhirnya tertidur di pangkuan Urahara. Sementara itu, melihat Yoroichi yang langsung tertidur karena kelelahan, Urahara pun lantas mengapresiasi kerja keras Yoroichi sambil mengelus-elus rambutnya. Kemudian setelah Urahara menyadari bahwa efek obat di dalam tubuh Yoroichi telah hampir habis, kini Urahara pun akhirnya memutuskan untuk memastikan kembali apakah musuh telah benar-benar dikalahkan. Namun belum sempat Urahara beranjak dari tempatnya, tiba-tiba saja di hadapannya telah muncul sebuah bola cahaya yang sangat besar. Kemunculan bola raksasa yang sangat tidak terduga itu pun sontak membuat Urahara dan Yoroichi terkejut dan mulai bertanya-tanya. Terlihat kini bola raksasa yang kian membesar itu perlahan mulai menyelimuti Urahara dan Yoroichi hingga membuatnya tertelan masuk ke dalam. Sepertinya bola raksasa tersebut merupakan sebuah ruang yang sengaja diciptakan untuk memerangkap mereka berdua di sana. Dan ternyata orang yang sengaja menciptakan ruang tersebut tiada lain adalah Askin Nalevar, yang mana saat itu dirinya telah berhasil selamat dari serangan dahsyat milik Yoroichi. Terlihat kini dengan wujud full standingnya yang bernama Hasen, dirinya mengungkapkan bahwa bola yang saat ini telah menelan mereka adalah bola beracun. Di awal chapter 664 ini memperlihatkan Askin yang tengah berada dalam wujud barunya yang biasa disebut dengan mode full standing. Saat itu seakan ingin menyombongkan kekuatannya, Askin menjelaskan bahwa dalam wujudnya saat ini dirinya mampu beradaptasi pada setiap perubahan sifat racun. Atau dengan kata lain, dirinya akan mampu menciptakan kekebalan sebanyak-banyaknya terhadap berbagai macam reatsu yang dia terima dalam waktu singkat. Sehingga secara garis besar, mau sebanyak apapun lawannya merubah reatsunya, dirinya akan selalu kebal dari serangan lawannya itu. Di sisi lain, Urahara yang mendengar hal tersebut sontak terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa musuhnya kini telah menjadi lebih kuat melebihi perkiraannya. Dengan wajah yang dipenuhi keseriusan, sepertinya saat ini Urahara tengah memikirkan cara lain untuk mengalahkan musuhnya itu. Sementara itu, Askin yang merasa bahwa saat ini dirinya telah lebih unggul dari Urahara. Dengan nada yang meremehkan, Askin pun mempertanyakan kehebatan Urahara yang katanya selalu memiliki rencana kejutan. Sambil berkata seperti itu, kini Askin perlahan mulai mengeluarkan tekniknya yang lain yang mana saat itu membuat Urahara terkejut kembali. Terlihat dengan dilepaskannya teknik tersebut, saat ini bola besar yang sedari tadi menyelimuti mereka tengah dikelilingi oleh cahaya-cahaya bulat yang disebut dengan pembatas Beray, yang mana pembatas itu bertujuan untuk memperangkap Urahara di sana agar tidak melarikan diri. Sementara itu, Urahara yang sedari tadi terus terdiam tanpa berkata apa-apa, kini akhirnya mulai berbicara. Seolah ingin membahas hal yang lebih pribadi pada lawannya, Urahara menanyakan tentang apa alasan sebenarnya dari Askin yang memutuskan untuk menjadi pengikut Yuhava. Karena menurutnya selama ini Askin terlihat seperti orang yang tidak suka diperintah-perintah oleh pemimpinnya.
Di sisi lain, merasa dirinya dicurigai oleh Urahara, Askin pun lantas mengelak. Namun setelah merasa bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan lagi, Askin pun kini mulai mengungkapkan alasan sebenarnya. Askin mengungkapkan bahwa dirinya telah lama tertarik dengan tujuan yang dimiliki oleh Yuhava, yang mana bertujuan untuk menciptakan kembali dunia dari nol. Karena menurutnya kesempatan untuk terlibat bersama orang seperti Yuhava adalah kesempatan yang sangat langka dan tidak baik untuk dilewatkan. Selain itu, setelah dihancurkannya dunia manusia, Hueco-Mundo dan juga Soul Society, dirinya juga sangat tertarik untuk melihat ciptaan yang nantinya akan dibuat oleh Yuhava. Dan kini dengan tatapan mata yang serius, seakan ingin merayu Urahara, Askin pun berkata bahwa sebagai seorang ilmuwan, seharusnya Urahara juga ikut tertarik dengan apa yang nantinya akan diciptakan oleh Yuhava. Namun di sisi lain, seolah ingin menunjukkan tanggapannya, kini secara mengejutkan tiba-tiba saja Urahara langsung melancarkan tebasan pedangnya ke arah Askin. Terlihat serangan yang tidak disangka-sangka itu rupanya mampu dihindari oleh Askin yang saat itu dengan sigap langsung meloncat ke belakang. Kemudian setelah menunjukkan ketidaktertarikannya lewat serangan itu, Urahara pun lanjut berkata kepada Askin bahwa mungkin saja pandangan gilanya itu bisa saling dibagikan dengan Mayuri, yang mana juga merupakan seorang ilmuwan yang gila. Akan tetapi Urahara pun percaya bahwa Mayuri sepertinya juga tidak akan tertarik dengan pandangan dari Askin tersebut. Karena menurutnya, Mayuri adalah tipe orang yang lebih memilih menciptakan sendiri sesuatu daripada hanya melihat orang lain menciptakannya. Dan menurutnya sikap seperti itulah yang baru bisa disebut sebagai ilmuwan sejati. Mendengar perkataan yang seakan menyindir dirinya, Askin pun tersenyum sinis dan berdalih bahwa saat ini dirinya telah terlanjur ingin melihat apa yang akan diciptakan oleh Yuhava. Sambil menegaskan kembali hal itu, kini Askin pun mulai bersiap melancarkan serangannya kepada Urahara. Terlihat dengan kemampuan yang dimilikinya, Askin berhasil menciptakan sebuah cincin raksasa bernama Gift Ring. Dan tanpa menunggu waktu lama, Askin pun langsung melemparkannya ke arah Urahara yang saat itu rupanya juga tengah bersiap menyambut serangan. Akan tetapi, serangan cincin raksasa yang hendak menerpa Urahara itu tiba-tiba saja berubah menjadi cincin yang sangat kecil. Dan akibat dari hal itu, Urahara pun kesulitan melihat serangan tersebut hingga cincin itu berhasil mendarat tepat di mata Urahara. Di sisi lain, melihat serangannya telah berhasil melukai mata Urahara, Askin pun menjelaskan bahwa serangan mematikan itu mampu membuat organ tubuh yang ditusuknya menjadi mati seketika. Selain itu, setelah cincin tersebut berhasil mengenai Urahara, cincin itu perlahan juga akan menghancurkan organ tubuh Urahara satu demi satu, yang mana pada akhirnya akan mengantarkan Urahara menuju kematian. Sementara itu, Urahara yang saat ini tengah mulai terpojokan, rupanya kini dirinya akan segera melepaskan kekuatan andalannya. Dengan tubuh yang saat ini sulit untuk digerakkan, Urahara pun mau tidak mau harus melepaskan kekuatan bankainya yang selama ini dia pendam. Bankai Kanon Biraki Benishime Aratame. Terlihat dengan dilepaskannya bankai yang bernama Kanon Biraki Benihime Aratame, kini di belakangnya telah muncul sosok perempuan raksasa yang seakan tengah menaungi dirinya. Pada awal chapter 665 ini memperlihatkan Askin yang tengah terkejut setelah melihat pelepasan bankai yang dilakukan oleh Urahara. Dengan ekspresi yang tengah kebingungan, Askin pun mengungkapkan bahwa menurut informasi yang dia peroleh, seharusnya Urahara tidak memiliki kekuatan bankai. Di sisi lain, mendengar ucapan dari Askin itu, Urahara pun berkata bahwa pada kenyataannya, bankainya ini memang belum pernah dia tunjukkan di hadapan orang-orang. Dan saat ini, untuk pertama kalinya, dirinya akan menunjukkan kemampuan bankainya kepada Askin. Dan benar saja, Askin yang sedari tadi tengah berdiri tenang, kini tiba-tiba saja lengannya tengah terbuka lebar seolah telah dibelah oleh sesuatu. Entah apa yang terjadi pada Askin saat ini, tapi yang jelas hal itu lantas membuat Askin merasa terkejut dan mulai kebingungan. Kemudian seakan ingin menghentikan fenomena tersebut, Askin pun sontak meloncat ke belakang berusaha menjauhi Urahara dan bankainya. Dan berkat refleks yang baik dari Askin itu, kini lengannya pun tengah menyatu kembali seperti sedia kala. Di sisi lain, Urahara yang melihat hal itu lantas memberikan apresiasi kepada Askin yang mampu menyadari bahwa kemampuan bankainya memang memiliki jangkauan tertentu. Sambil berkata demikian, kini Urahara pun menyuruh bankainya untuk melakukan sesuatu pada matanya yang terluka.
Dan secara mengejutkan, berkat apa yang dilakukan oleh bangkainya, saat ini mata Urahara telah menjadi sembuh seperti semula. Dengan disembuhkannya matanya itu, Urahara pun mengungkapkan bahwa kemampuan dari bangkainya adalah mampu menstruktur kembali apapun yang telah dia sentuh. Kemudian setelah mengungkapkan hal itu, merasa dirinya sangat bersemangat, Urahara tiba-tiba saja langsung melesat ke arah Askin dan dengan cepat melancarkan serangannya. Terlihat serangan yang sungguh tidak terduga itu pun akhirnya mampu melukai bahu Askin hingga membuatnya mengeluarkan darah. Dan tak cukup sampai di situ, Urahara yang rupanya masih ingin melancarkan serangan, kini kembali berbalik ke arah Askin dan langsung menebaskan kembali pedangnya. Namun tebasan pedang dari Urahara itu kali ini mampu ditakis oleh Askin yang langsung bergerak dengan begitu sigap. Akan tetapi meskipun begitu, serangan yang cukup keras dari Urahara tersebut nyatanya mampu mementalkan Askin hingga membuatnya terjatuh. Bahkan saking kencangnya tubuh Askin yang terlempar sampai menabrak beberapa bangunan di sekitar sana. Kemudian setelah itu Askin yang merasa seolah sedang dipermainkan, kini mulai berusaha bangkit kembali. Sambil melepaskan kekuatannya yang cukup besar, Askin pun kembali mengingatkan Urahara tentang salah satu benda yang diciptakannya. Yang mana benda itu adalah bola raksasa beracun yang saat ini tengah menyelimuti mereka. Saat itu Askin pun menjelaskan bahwa di dalam bola beracun yang tidak bisa ditembus itu, dirinya akan mampu menambah kapasitas racun yang diperlukan untuk membunuh Urahara seketika. Sambil tertawa penuh percaya diri, kini Askin pun tampaknya akan segera menggunakan kemampuan mematikannya demi segera membunuh Urahara. Di sisi lain, Urahara yang mendengar hal itu sepertinya tidak terlalu khawatir dengan apa yang telah dikatakan oleh Askin. Sebaliknya, kini dengan ekspresi yang dingin, Urahara mengatakan bahwa Askin telah melewatkan satu hal kecil yang menurutnya sangatlah penting. Entah apa hal yang dimaksud oleh Urahara, tapi yang jelas hal itu membuat Urahara merasa percaya diri. Kemudian di tengah situasi tersebut, saat ini secara mengejutkan tiba-tiba saja Askin telah terkena sebuah pukulan keras dari arah belakang. Terlihat pukulan yang sangat brutal itu dengan ganas mampu menembus tubuh Askin hingga sampai menghujam jantungnya. Di sisi lain, melihat hal itu, Urahara yang sepertinya telah memprediksi hal itu sebelumnya, tampaknya tidak merasa terkejut sama sekali. Dengan ekspresi yang tenang, Urahara menjelaskan kepada Askin bahwa sebenarnya sejak dari tadi dengan menggunakan bangkainya yang mampu menstruktur ulang apapun yang disentuhnya, dirinya telah membuka celah untuk dapat ditembus dari luar bola. Dan dengan dibuatnya celah tersebut, dirinya pun berhasil menyusupkan rekannya yang lain ke dalam bola beracun itu, hingga pada akhirnya dapat memberikan sebuah serangan kejutan kepada Askin. Dan rekan yang dimaksud oleh Urahara itu ternyata adalah sosok Grimmjow. Terlihat setelah berhasil menyusup secara diam-diam, kini Grimmjow telah berhasil meremukkan jantung milik Askin dengan hanya satu serangan saja. Di awal chapter 666 ini memperlihatkan Askin yang tengah terjatuh setelah jantungnya berhasil dihujam oleh Grimmjow. Sambil terkapar lemah di hadapan Grimmjow, Askin pun mempertanyakan kehadiran Grimmjow yang seharusnya tengah tidak sadarkan diri di suatu tempat. Mendengar pertanyaan dari Askin itu, Urahara pun mengatakan bahwa sebelumnya di saat perjalanannya menuju kemari, dirinya telah berhasil menyembuhkan Grimmjow dari ketidaksadarannya. Dan dengan dibangkitkannya kembali Grimmjow, kini Grimmjow memiliki reatsu yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan sifat reatsu dari seorang Arrancar yang bisa berubah menjadi reatsu hollow setelah dirinya dibangkitkan. Dan dengan memanfaatkan reatsu baru milik Grimmjow itu, dirinya pun membuat sebuah rencana yang menurutnya mungkin saja akan berguna. Dan benar saja dengan memasukkan Grimmjow ke dalam pertempuran, saat ini dirinya pun berhasil membalikkan keadaan. Kemudian setelah menjelaskan rencananya tersebut pada Askin, seakan ingin menunjukkan kejeniusannya, Urahara juga mengungkapkan bahwa dirinya merupakan orang yang selalu memperkirakan 1000 skenario, yang mana membuatnya tidak pernah kehabisan langkah. Dan dengan menyiapkan semua itu, dirinya selalu siap untuk bertindak dalam situasi apapun yang mungkin saja akan terjadi. Di sisi lain, Askin yang mendengar hal itu tentunya merasa kagum dengan apa yang telah dipersiapkan Urahara sejauh ini. Dengan keadaan yang tengah sekarat, dirinya pun berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Urahara benar-benar sangat luar biasa dan tidak terpikirkan olehnya. Sementara itu, Grimmjow yang melihat Askin masih hidup dan masih mampu berbicara, tampaknya membuat Grimmjow cukup kesal dan langsung melancarkan kembali tusukan kepada Askin.
Sambil melakukan hal tersebut, Grimmjow pun berkata bahwa saat ini dirinya ingin segera menyelesaikan pekerjaannya membunuh Askin, yang mana merupakan bagian dari perjanjian dengan Urahara. Kemudian di tengah situasi yang mereka rasa telah berakhir, kini tiba-tiba saja Urahara dan Grimmjow merasakan sebuah keadaan yang langsung mengejutkan mereka berdua. Terlihat saat itu, secara tidak terduga, mereka merasakan sebuah keanehan pada kondisi tubuhnya yang kian semakin melemah. Di sisi lain, Askin yang rupanya saat itu masih hidup, sontak mengungkapkan bahwa saat ini menjelang ajalnya, kekuatan bola beracun miliknya telah menjadi semakin meningkat. Dan dalam keadaan yang tengah sekarat itu, seakan ingin mengapresiasi lawannya sebelum mati, Askin pun menyampaikan rasa hormatnya kepada Urahara yang menurutnya sangat hebat dalam membuat rencana. Dengan tatapan mata yang semakin melemah, sambil tersenyum, Askin juga mengatakan bahwa meski saat ini situasinya sangat genting bagi Urahara, tapi dia yakin bahwa Urahara pasti memiliki langkah lain untuk bisa menyelamatkan diri dari situasi saat ini. Namun di sisi lain, Urahara yang tengah tertunduk lemah tanpa tenaga, rupanya mengatakan bahwa sebenarnya situasi sekarang ini tidak masuk di dalam perhitungannya. Dengan ekspresi yang dingin, kini Urahara pun hanya bisa terdiam tanpa mampu melakukan apa-apa lagi. Sementara itu, di luar bola raksasa tersebut, secara mengejutkan kini tengah berdiri Nel yang saat itu berada di atas sebuah bangunan. Sambil menatap bola raksasa yang semakin menyusut, Nel pun mengungkapkan kekagumannya kepada Urahara yang telah melakukan salah satu dari 5 kemungkinan yang dia sebutkan sebelumnya. Seakan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Urahara padanya, Nel pun tampaknya akan menjalankan perintah Urahara untuk membereskan sisa pertarungan di sana. Dan kini, setelah menemukan celah pada dinding bola raksasa milik Askin, Nel dengan cepat langsung meloncat menuju celah tersebut untuk bisa ikut masuk menuju ke dalam. Sementara itu, Urahara yang saat itu tengah semakin melemah akibat kekuatan bola beracun dari Askin, sepertinya telah merasa bahwa saat ini merupakan akhir hayat bagi dirinya. Diikuti oleh bangkainya yang sudah mulai roboh, Urahara pun perlahan mulai ikut tumbang hingga terjatuh. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya ke pertarungan antara Gerard melawan Hitsugaya. Terlihat saat itu Gerard yang sebelumnya telah dibekukan oleh Hitsugaya, kini telah berhasil terbebas dari balutan es yang saat itu membekukan dirinya. Seakan ingin menyombongkan kembali kehebatannya itu, Gerard pun mengatakan bahwa serangan es yang lemah seperti itu tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Sambil berkata demikian, kini Gerard pun mencoba melancarkan serangannya kembali ke arah Hitsugaya yang saat itu tengah terbang di udara. Namun sebelum serangan itu dapat mengenai Hitsugaya, tiba-tiba saja serangan tersebut mampu digagalkan oleh serangan Senbon Zakura milik Kuchiki Byakuya. Terlihat saat itu rupanya Byakuya telah muncul kembali ke dalam pertarungan setelah sebelumnya dikalahkan oleh Gerard. Di sisi lain, Hitsugaya yang melihat hal itu langsung bergegas mendekati Byakuya untuk menyusun beberapa strategi. Sambil sedikit bergurau sejenak di sana, mereka pun tampaknya sepakat untuk saling membantu satu sama lain melawan musuh yang menurut mereka cukup tangguh. Kemudian di tengah perbincangan antara mereka berdua, dari arah depan tiba-tiba saja telah datang serangan tangan raksasa dari Gerard. Dengan datangnya serangan yang tidak terduga itu pun lantas membuat Hitsugaya dan Byakuya langsung bersiap mengambil ancang-ancang. Namun belum sempat serangan Gerard mengenai mereka berdua, secara mengejutkan tangan raksasa Gerard tersebut tiba-tiba saja telah terpotong oleh sesuatu. Entah apa yang saat itu telah terjadi, tapi yang jelas hal itu membuat Gerard, Hitsugaya dan juga Byakuya merasa terkejut. Dan ternyata pelaku di balik itu semua rupanya adalah sosok Kenpachi Zaraki, yang mana saat itu dirinya baru saja tiba di tempat tersebut. Terlihat dengan tubuh yang telah pulih dari luka sebelumnya, kini tampaknya Zaraki sudah tidak sabar untuk bertarung kembali di dalam pertempuran. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira apakah kedatangan Zaraki akan mampu membalikkan situasi pertarungan? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.